Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, para mahasiswa, para santri, para ustadz, bertemu kembali dengan saya Ridwan pada kuliah retorika. Insya Allah pada kuliah kali ini kita akan mengkaji retorika Nabi Musa alaihissalam. Dalam Hasanah Filsafat Yunani, retorika dipahami bukan sekedar seni berbicara di hadapan orang lain. Tetapi disimpulkan Aristoteles, retorika itu adalah seni mempengaruhi orang lain. Karena itu, dalam mempengaruhi orang lain dibutuhkan usaha sistematis dan metodologis. Lalu bagaimanakah mengkonstruk usaha sistematis dan metodologis dalam upaya mempengaruhi orang lain melalui pidato kita? Insya Allah kita akan belajar dari Nabi Musa alaihissalam. Retorika Nabi Musa bisa kita gali dari doa beliau sebagaimana digambarkan oleh Allah dalam Quran surah Thaha ayat 25-33. Saya yakin semuanya sudah hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala, berkata Nabi Musa, Rabbi shrah li sadri, ya Tuhanku lapangkanlah untukku dadaku, wa yassir li amri, dan mudahkanlah untukku urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan lepaskanlah kekakuan pada lidahku, yafqahu qawli, supaya mereka mengerti perkataanku, waj'alni waziran min ahli, dan jadikan untukku seorang pembantu dari keluargaku, Haruna ahi, yaitu Harun saudaraku. Pertama, Nabi Musa berdoa, Rabbi shrah li sadri, ya Tuhanku lapangkanlah untukku dadaku. Lapang dakwah dan lapang dada ibarat sekeping uang koin dengan dua mata uang yang berbeda yang tidak bisa dipisahkan antara yang satu dengan lainnya. Bila seorang dai akan terjun di lapangan dakwah, maka lapang dada adalah syarat utamanya. Bila tidak punya dada yang lapang, sangat sulit bagi seorang dai untuk bisa menikah, bisa kawin dengan lapangan dakwah yang begitu rumit. Nah, dalam Hasanah Retorika Yunani, lapang dada itu adalah mental ksatria yang mengajarkan bahwa ketika kita berani ngambil sikap menjadi dai, maka harus berani menanggung segala resikonya. Dengan lapang dada, seorang dai tidak hanya siap dipuji, tetapi juga akan tahan bila ia dimaki. Dengan lapang dada, seorang dai tidak hanya siap menerima sanjungan, tetapi juga akan tahan manakala menerima perundungan. Jadi pelajaran retorika pertama dari Nabi Musa, lapangkanlah terlebih dahulu dada kita sebelum terjun ke lapangan dakwah. Yang kedua, wa yassirli amri, dan mudahkanlah ya Allah untukku segala urusanku. Itu doa Nabi Musa. Nah, agar dimudahkan segala urusan yang ditemui di lapangan dakwah, ternyata tidak hanya bermodal lapang dada saja, tetapi harus memiliki ragam kompetensi. Jadi dengan ragam kompetensi itu, urusan kita di lapangan dakwah akan dimudahkan. Di antara ragam kompetensi yang harus kita miliki, pertama adalah kompetensi public speaking. Tentu kemampuan kita dalam pidato adalah kompetensi utama dalam retorika. Tidak ada retorika tanpa kita bisa pidato. Yang kedua, kompetensi debating, kemampuan untuk berdebat. Dalam sudut pandang tertentu atau dalam sudut tertentu, seorang dai itu diperintah oleh Allah untuk wajadilhum billati ahsan, berdebat dengan debat yang baik. Ketiga, kita harus punya kompetensi writing, kemampuan menulis. Kompetensi menulis ini dibutuhkan untuk merancang bangun materi dakwah yang akan disampaikan, hingga materi dakwah itu bisa terorganisasi dengan baik. Sebab kita seringkali mendengar penceramah yang terjelas huluknah dan buntutnah, karena materinya tidak dirancang bangun. Yang keempat, kompetensi broadcasting, yakni kemampuan beradaptasi dengan ragam media sebagai alat dakwah. Nah, kompetensi ini menjadi hal yang niscaya dimiliki oleh para dai di era milenial hari ini. Dan berikutnya, kompetensi scientific problem solving, yakni kemampuan untuk mengurai, memetakan, dan mensolusi masalah dakwah dalam panduan ilmu, bukan dalam panduan nafsu. Nah, dengan kompetensi ini, segala urusan yang ditemui dalam perjalanan dakwah akan mudah diselesaikan. Jadi, pelajaran retorika kedua, kawan-kawan semua, dari Nabi Musa, kita dihajatkan untuk memiliki ragam kompetensi.
Baru retorika kita akan ngaruh. Yang ketiga, wahlul 'uqdatam min lisani. Nabi Musa bermohon kepada Allah agar dilepaskan kekakuan dari lidahnya. Lidah yang kaku itu akan membuat audien menjadi beku. Lalu kenapa lidah seorang penceramah atau mubalik bisa menjadi kaku? Pertama, bila ia berbicara tidak berdasarkan ilmu. Ilmu itu adalah tangkinya materi. Logika sederhananya, apa yang akan dibicarakan jika tidak ada materi? Satu. Yang kedua, bila ada yang dibicarakan tidak sesuai dengan apa yang diperbuat, itu akan membuat lisan kita menjadi kaku. Ngajak orang lain sedekah tapi kita bakhil. Ngajak orang lain taat tapi kita ahli maksiat, itu akan membuat lisan kita menjadi keluh. Kalau toh kita bisa bicara, hati audien akan terkunci. Omongan kita tidak akan masuk pada hati mereka. Nah, dalam hal ini ada nasihat bijak dari Sokrates, salah seorang filosof di Yunani yang sangat legendaris. Kata dulu begini, coba dulu baru bercerita. Pahami dulu baru menjawab. Pikirkan dulu baru berkata. Teliti dulu baru putuskan. Dengar dulu baru beri penilaian. Dan bekerja dulu baru berharap. Nah, pelajaran retorika ketiga dari Nabi Musa adalah perkaya diri dengan ilmu, setelah itu perbuat dulu apa yang mau kita ucapkan. Yang keempat, kawan-kawan semua, yafqahu qauli, supaya mereka mengerti perkataanku ya Allah. Mengapa Nabi Musa memohon agar dilepaskan kekakuan lidahnya? Jawabannya agar audien mengerti apa yang disampaikan. Nah, dari sini kita belajar, target dakwah itu ternyata jangan berhenti pada suksesnya seorang dai saat menyampaikan ceramah, tetapi harus sampai pada keyakinan atau kenyataan bahwa audien mengerti apa yang kita sampaikan. Jadi target ceramah kita jangan hanya sukses atau berhenti bahwa kita sukses menyampaikan ceramah, tapi harus sampai pada keyakinan audien mengerti apa yang kita sampaikan. Audien agar mengerti itu, sesungguhnya ini Nabi Musa mengajarkan kepada kita pelajaran retorika yang keempat, bahwa seorang dai harus memperhatikan metode, teknik, strategi, dan pendekatan yang tepat. Simpulannya, dakwah bukan usaha sambil lalu, tapi dakwah adalah usaha serius, usaha sistematis, dan usaha metodologis. Bila dakwah berpijak pada usaha serius, maka audien akan mengerti apa yang kita sampaikan, dan bila sampai pada kutub itu, maka audien akan mengamalkan apa yang kita sampaikan. Dan itulah indikasi keberhasilan dakwah. Yang terakhir, retorika Nabi Musa, waj'al li waziran min ahli Harun ahi, dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, Harun ahi, yakni Harun saudaraku. Dalam bait doa ini, Nabi Musa memberikan pelajaran bahwa kegiatan dakwah bukan usaha pardiah, bukan usaha individual, tapi harus menjadi usaha komunal. Dakwah itu harus terorganisir. Dalam spirit surah As-Saff ayat 4, Allah menegaskan ka'annahum bunyanun marsus, seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Jadi dalam spirit ini, kawan-kawan semua, siapapun yang menjadi dai adalah bagian dari dai yang lain. Pelajaran retorika yang kelima dari Nabi Musa, berhentilah untuk menghujat antara satu dai dengan dai yang lainnya yang sekarang begitu viral di media sosial. Berhentilah untuk saling menjelekkan antara satu manhaj dengan manhaj yang lainnya. Tetapi mari kita melebur menjadi satu demi kokohnya bangunan Islam, agama yang kita cintai. Jadi dakwah ini milik kita semua. Hal ini Harun ahi. Dijelaskannya demikian, bahwa Harun adalah saudaraku. Jadi dai yang lain meskipun berbeda manhaj dengan kita, mereka adalah saudara kita. Kawan-kawan, para mahasiswa semua, para ustadz semuanya, kesimpulannya begini. Kita bisa belajar retorika dari Nabi Musa. Pertama, lapangkanlah dada dulu sebelum terjun ke lapangan dakwah. Yang kedua, bangunlah kompetensi diri seperti kompetensi public speaking, debating, writing, broadcasting, dan scientific problem solving. Yang ketiga, perkaya diri kita dengan ilmu dan percantik dengan amalnya. Yang keempat, perhatikan metode, teknik, strategi, dan pendekatan dalam dakwah. Berikutnya, bangun kebersamaan dan kesatuan dalam dakwah, khususnya dengan dai yang lain, terutama yang berbeda manhaj dengan kita. Dengan begitu, dakwah kita akan bisa mempengaruhi umat, bukan sekedar seni berpidato dakwah kita, tetapi seni mempengaruhi umat dari kehidupan yang tidak baik pada kehidupan yang lebih baik. Itu saja, mudah-mudahan bisa memberi inspirasi, dan selamat berjumpa kembali dengan saya pada kuliah retorika yang lain. Sekian, wallahu wali taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.